kita berjumpa kembali dalam Lunch with Jesus. Pada umumnya orang merasa bahagia saat mengalami hal-hal menyenangkan seperti lulus ujian, mengalami kenaikan pangkat, mendapatkan hadiah-hadiah, saat memiliki mobil baru, saat menempati rumah baru, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa semua itu adalah kepuasan jasmani. Jikalau kita sudah mendapatkannya, kita sudah tidak merasa puas lagi, karena semua itu berasal dari dunia dan sifatnya hanya sementara. Mari pada siang hari ini kita mau belajar bagaimana mendapatkan sukacita ilahi. Kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua orang merindukan sukacita. Apakah sukacita itu? Sukacita itu adalah berasal dari Tuhan dan sifatnya kekal. Sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk anak-anak yang dikasihinya. Sukacita tidak mengandalkan dunia, tapi sukacita mengandalkan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita caranya mendapatkan sukacita dari Tuhan? Yang pertama, seperti firman Tuhan yang tertulis hari ini di ayat 24, kita harus meminta. Mari kita minta Roh Kudus untuk terus ada dalam hidup kita, dalam setiap doa-doa kita kepada Allah Bapa. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Pada saat Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh-Nya untuk mendampingi, untuk menolong hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan mulus terus seperti jalan tol, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita, terutama pada saat-saat kita mengalami masalah. Kalau kita meminta, Allah kita yang begitu baik, pasti Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk selalu memberikan kekuatan, bahkan menghibur kita, terutama pada saat-saat kita mengalami kesedihan, kita mengalami duka cita. Roh Allah yang akan mengubah kita menjadi sukacita. Yang kedua, kita harus menerima Roh Kudus. Roh Allah akan bertahta dalam hati yang kudus. Oleh karena itu, saat kita menerima Roh Kudus, kita memutuskan untuk menerima Yesus Tuhan sebagai Allah kita satu-satunya dan menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan, membuka hati, dan tanggalkan dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia begitu gampang memberikan kenyamanan dan kenikmatannya. Tetapi kita tahu bahwa itu semua bersifat sementara. Mari kita ambil keputusan untuk tanggalkan segala kenikmatan dan kenyamanan dunia. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti bisa dengan bantuan dan kekuatan Roh Kudus. Pada saat Pentakosta, Roh Kudus akan dicurahkan pada kita. Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Saat Roh Kudus dicurahkan, mungkin hal yang kita alami tidak seperti apa yang para rasul alami 2000 tahun yang lalu. Hal-hal spektakuler seperti adanya lidah api dan angin yang bertiup begitu kencang. Tetapi yang pasti saat pencurahan Roh Kudus, kita mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Tuhan kepada kita. Sehingga perasaan sukacita itu meluap terus dalam diri kita, dalam pribadi kita. Lambat laun akan terjadi satu reformasi. Ada satu power yang luar biasa yang mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru, mempunyai mindset yang baru, pikiran baru seperti pikiran Kristus, menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan kita rindu untuk membagikan sukacita ini kepada teman-teman kita. Dan tentunya kabar sukacita ini adalah kabar keselamatan.
di mana Yesus telah wafat di salib dan bangkit mengalahkan maut, sehingga kita memperoleh rahmat Tuhan. Kita semua diselamatkan dari dosa. Yang ketiga, setelah kita menerimanya, bagaimana caranya kita memeliharanya agar Roh Kudus terus ada dalam hidup kita? Tentunya kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita terus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kalau kita melekat terus kepada Tuhan, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, maka sukacita Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Siang ini saya juga akan membagi firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari dikasih Tuhan, seringkali kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita merasa kecewa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa melewati segala masalah-masalah kehidupan kita, dan bahkan kita bisa bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus-Nya selalu ada dan sudah dijanjikan Tuhan untuk memberikan sukacita kepada kita. Jadi marilah kita terus meminta kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerimanya, dan kita mau memelihara agar kuasa Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pada siang ini saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan Roh-Mu sendiri untuk mendampingi kehidupan kami. Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu boleh terus berada dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mempersiapkan terus hati kami, sehingga Roh Kudus-Mu boleh berada dalam hati kami yang kudus. Dia akan memberikan kekuatan untuk setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan Roh-Mu sendiri akan menghibur kami saat kami mengalami kekecewaan dan kesedihan. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa